berarti kita hari ini hanya memahami buat minggu depan ya Bu ya? Hari ini pertama tuh kan kamu harus absen kan, isi absensi. Nah, terus kemudian yang kedua, kamu mengisi latihan untuk ulangan, karena minggu depan ulangan. Linknya udah ada kan yang 3.7 itu. Nah, terus kemudian memahami yang 4.7 itu. Salsabila? Iya, Bu. Kamu udah baca materinya belum? Yang mana, Bu? Yang dikasih ya? Iya, yang 4.7. Oh, ini. Nih, Ibu share screen coba ya. Di sini tugasnya adalah kamu mengukur bagian-bagian dari rumah. Mulai dari taman, teras, semua ruangan yang ada di dalamnya. Di ruang tamu, kemudian ada apa lagi, ruang makan, dapur, semua diukur. Tentunya dengan ukuran sebenarnya, pakainya meteran. Nanti minta tolong sama orang di rumah, misalnya orang tua kamu untuk bantu mengukurnya, biar benar gitu. Nah, kalau sudah, nah itu dicatat ukuran-ukurannya itu. Nah, terus kan kamu diminta membuat denah. Kalau denah tentunya kan nggak mungkin ukuran sebenarnya kan. Agar cukup kan berarti kamu harus membuat skala. Coba Raihan, skala itu apa sih? Skala kira-kira Bu dari skala yang sebenarnya. Ada yang bisa melengkapi nggak? Skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Itu benar sekali ya. Jadi skala itu adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Kan kamu buat skalanya dulu tuh. Misalkan di meteran kan kamu pakai yang skalanya 1 meter kan? Kalau di gambar kamu mau pakainya ukuran apa? Ukuran panjangnya. Senti kan biasanya kan di penggaris? Iya. Iya. Nah, berarti kan nanti skalanya adalah pada gambar kamu pakai satuan sentimeter, di ukuran sebenarnya kan satuan meter. Nah, nanti kamu tentukan tuh skala yang mau digunakan berapa. Ya, kamu yang menentukan sendiri. Nah, kalau sudah, nanti semuanya diukur, dipindahkan ke kertas itu dengan tentunya hasil pengukuran menggunakan skala. Jadi ukuran-ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran sebenarnya. Jadi kalau ukuran sebenarnya di situ 3 meter, nanti di kertasnya berapa? Kalau kamu pakai skalanya misalkan apa, mau 1 banding berapa? Misal skalanya mau 1 banding berapa? Ya, itu disesuaikan aja. Ya, jadi tinggal kamu hitung. Nah, terus di sini kan diminta luas tanah tempat rumah kalian didirikan. Kalau yang rumahnya luas, kemudian ada tamannya, tentunya kan berarti luas rumah tidak sama dengan luas tanah kan. Kalau ada taman segala itu kan berarti luas tanahnya harus lebih luas daripada luas rumahnya. Jadi itu harus diukur. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, kemudian luas setiap bagian rumah ya. Semuanya, ruang tamu, ruang makan, kamar mandi, dan lain sebagainya ya, dapur. Nah, terus kamu tentukan rasio luas bagian bangunan terhadap luas tanah. Jadi, luas bangunan dengan luas tanah perbandingannya berapa banding berapa. Rasio luas setiap bagian dari rumah terhadap luas bangunan rumah. Jadi, misalkan kamar mandi, dibandingkan dengan luas bangunan rumah, berapa perbandingannya ya. Jadi yang pertama ini kamu tentukan perbandingan atau rasio bangunan terhadap luas tanah ya. Kemudian
Yang kedua, rasio tiap bagian rumah. Misalnya dapur dibandingkan dengan luas rumah secara keseluruhan. Nah, kalau sudah semuanya dikerjakan ya, jadi rumahnya makin besar tentunya nanti perbandingannya makin banyak. Jadi yang rumahnya mungil gitu ya, rumahnya tidak terlalu luas, ya mengerjakannya pasti akan lebih sedikit. Kemudian jelaskan rumah ideal yang mungkin akan menjadi tempat tinggal kalian ketika sudah dewasa. Nah, di sini boleh nih kamu berangan-angan, bercita-cita rumah ideal seperti apa yang ingin kamu miliki nanti ketika kamu dewasa. Kemudian disertakan juga foto rumah kalian yang tampak dari depan. Jadi difoto bukan digambar, ya. Nah, kalau sudah ini semua dikerjakan, ini ibu mintanya kan dikumpulinnya paling lama 1 minggu. Tapi kalau belum 1 minggu udah selesai, boleh dikumpulkan. Di sini ibu beri contoh, misalkan ini ya. Ini adalah denah untuk rumahnya saja. Jadi ini tidak punya taman. Kalau tidak punya taman, berarti tidak ada tanah yang lebihnya. Nah, di sini ibu menggunakan 1 cm banding 1 meter. Jadi 1 meter pada gambar sebenarnya, ibu gambarnya 1 cm di denahnya. Ya, berarti ini perbandingannya 1:100. Luas tanah dan luas bangunannya sama. Kenapa sama? Karena di sini tidak ada taman, tidak ada tanah lebih. Berarti kalau begitu perbandingannya adalah 1:1. Luas tanah dengan luas bangunannya perbandingannya 1:1. Kemudian rasio luas bagian rumah. Di sini ibu contohkan luas kamar tidur dengan luas rumah. Kamar tidur di sini adalah 3 kali 2,5 meter persegi. Sedangkan luas rumahnya adalah di sini 8, ini 2,5 tambah 2,5 jadi 5 meter ya. Jadi ini dikalikan 3 kali 2,5, ini 8,5 kali 5 dikalikan, maka disederhanakan menjadi 3:16. Jadi rasio luas kamar tidur dengan luas rumah seluruhnya adalah 3:16. Nanti kamu buat lagi ruang tamu terhadap luas rumah seluruhnya berapa. Kemudian apalagi ruang makan gitu ya dengan luas rumah seluruhnya berapa. Semua dibuat. Ini dia kriteria penilaiannya. Kamu membuat identitas. Identitas itu meliputi nama, kelas, ya. Kemudian kamu tuliskan materinya apa, KD berapa, pengajarnya siapa, sekolahnya apa, gitu. Itu termasuk identitas di halaman pertama. Kalau bisa dikasih logo SMP 14-nya, gitu ya. Makin menarik, makin bagus, makin lengkap, maka poinnya makin besar. Ya, ini kriterianya nih. Lengkap dan tepat, lengkap dan kurang tepat, tidak lengkap dan kurang tepat, tidak lengkap dan tidak tepat. Ini ada nilainya semua. Kemudian skala, tadi seperti udah dicontohkan, kamu buat skalanya berapa. Kemudian gambar denahnya dibuat yang bagus. Kemudian gambar rumah tampak depan harus disertakan. Nah, kemudian ukuran luas tanah berapa, ukuran luas bangunan berapa, ukuran tiap ruangan. Nah, ini kan cuma ukuran tiap ruangan karena berbeda-beda, jadi ibu cuma tulis ukuran tiap ruangan. Berarti kalau ada yang cuma ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, sama dapur, ya berarti cuma 4 ruangan. Tapi kalau yang ada ruang TV, ruang karaoke, gudang, kayak gitu ya, banyak sekali rumahnya, ini bagian-bagian rumahnya, maka harus lebih lengkap lagi dibuatnya. Dan ini ibu menilainya sesuai denah yang kamu buat. Nah, kemudian ini kamu tuliskan rasio-rasionya. Kalau sudah rasio-rasionya, penjelasan rumah ideal. Nah, jadi kamu di sini mengungkapkan keinginan kamu, impian kamu terhadap rumah masa depan kamu. Nah, kemudian kerapihannya, ketepatan waktu mengumpulkan. Jadi itu penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu.
Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah jelas. Nggak ada, Bu. Misalnya 10, misalnya rumah saya 10 meter, koma titik, terus saya bulatin nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apalah. Ini siapa ya ini? Tepeki Syarif. Saya, Bu, Alif Bagas. Oh, Alif Bagas. Gimana Bagas? Ngerti nggak? Saya kurang paham, Bu, soalnya saya baru masuk. Oh gitu. Jadi mau dijelaskan ulang. Iya, Bu, Hah? boleh. Iya, boleh. Ya. Oke, jadi gini. Nah, kelihatan? Proses. Iya, Bu, lagi proses. Ngerti nggak? Bu, itu nanti apa Ya. gambar jenahnya difotoin kirim ke Ibu apa enggak? Gambar denahnya ditaruh di kertas A4-nya. Nanti Iya, di nanti kertas. nanti dikirim ke Apa? Ibu. Ya iyalah dikirim. Kalau bisa lewat email aja ya, Ibu kasih nanti emailnya biar Jangan, WA Bu. Susah ntar, Bu. susah. Nggak Iya, apa-apa Min. biar belajar. Itu yang rumah ideal gimana? Rumah ideal kamu tinggal bercerita. Saya ingin rumah saya kelak dewasa seperti apa gitu. Itu cerita ada aja kan ya. Bercerita apa yang Itu menjadi kamu. yang kerapihan, Bu. Kerapihan ya nanti Ibu nilai kamu rapi apa Oh, itu enggak. punya Ibu. Itu punya Ibu. Iya. Berarti kita ngerjakan dari identitas sampai rumah ideal. Iya. Bu, kalau kamarnya multifungsi gimana, Bu? Multifungsi. Lebih seringnya buat apa? Misalnya ruang tamu dijadiin ruang tidur. Ya. Iya, Bu. Ya bisa aja ya ruang tamu aja. Oh, gitu, Bu. Bisa. Misalnya di kamar mandi juga nyuci piring. Kan suka ada yang begitu. Ya kita ambil yang kamar mandinya lah. Karena kan kamar mandinya lebih menunjukkan tempat fungsinya kan dibandingin nyuci piring. Berarti bikin rumahnya 2 ya, Bu? Enggak, satu aja. Itu kita cerita ini aja salsa apa namanya? Rumah yang kita ini rumah impian gitu. Boleh nggak halu? Itu kan kayak kita nggak halu aja gitu. Kalau misalkan kita mengimpikan rumah kita besar, bagus, tapi ternyata apa namanya kita males-males kan nggak mungkin. Makanya itu harus jadi pemacu semangat kita untuk belajar lebih baik. Iya, Bu. Iya, gimana? Yang lainnya? Nanti saya bapak saya aja ya, Bu ya. Nggak apa-apa kan? Apanya? Ini apa namanya? Kolaborasinya. Kolaborasi. Iya, minta bantuannya. Boleh, asal minta Oke, Bu. aja, bimbingan, tapi jangan ayah kamu yang mengerjakan lah, itu nanti yang Ibu kasih. Malah saya diomelin, Bu. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, tidak ada lagi yang ingin disampaikan, berarti Ibu Ya, cukupkan Bu. ya. PowerPoint-nya boleh kirim nggak, Bu? PowerPoint-nya boleh dikirim. Kan ada di link-nya. Oh. Iya, link-nya di Oh, PowerPoint-nya. Ada itu di bawah. Iya. poin Ini Ibu akhiri ya. Kalau gitu, pertemuan kita kali ini ya, Bu. semoga dapat dipahami. Selalu ya, agar kita semua bisa melewati badai ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya. Amin.
Oke, sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Percaya. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.